Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Hadi Putra di acara Smeda Podcast. So, di episode kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan pemenang lomba video kreatif Ramadan yang waktu itu sempat meraih juara 3 loh di tingkat provinsi. Nah, mungkin pada penasaran kan gimana lengkapnya? Langsung aja kita sapa yuk narasumbernya. Halo ya. Hai. Nah, kemarin kan habis produksi tuh. Itu untuk produksi sendiri memakan waktu berapa lama? Kalau untuk produksi kami mengambil sekiranya 1 hari, yang dimana pada pagi hari kami melakukan syuting hingga malam hari. Nah, setelah malam hari dilanjutkan dengan proses editing hingga subuh harinya. Waktu cukup singkat juga ya? Iya. Kok bisa gitu sih? Kok kenapa harus begadang gitu? Emang disiapin dari jauh-jauh hari gitu? Kami mendapatkan informasi bisa dikatakan terlambat H-3. Ya, otomatis kami mencari cara agar bagaimana sih caranya lebih efisien menggunakan waktunya. Itu ada sedikit tantangan ya? Iya. Nah, untuk cerita sendiri, itu mendapat referensi dari mana? Kalau untuk referensi, kami mengambil dari kisah nyata salah seorang kru kami, yang dimana dia merupakan seorang anak pesantren, lalu dia pindah ke sebuah sekolah, yang dimana sekolah tersebut berisikan anak-anak yang cukup nakal. Terus pas waktu bulan puasa dan ada kegiatan pesantren Ramadan, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar gitu. Berarti terinspirasi dari kisah nyata? Iya. Berarti ada kisah mendalam juga ya? Iya. Nah, kan waktu singkat tuh, gimana perasaannya pas tahu kalau kalian mendapat juara 3? Kalau untuk perasaan, yang pasti kami cukup kaget, karena nggak terbayangkan juga apakah kami bisa mendapatkan juara 3 tersebut. Sekaligus kami merasa senang dan bangga atas apa yang kami capai dengan para tim yang bisa dikatakan lumayan berat tantangannya ya kan. Cuman 1 hari dan dilanda cuaca yang bisa dikatakan cukup tidak bagus juga. Nah, mungkin kalian penasaran kan gimana cuplikannya? Langsung kita nonton yuk. Ini cuplikannya. Ini aku, Rashid. Dibesarkan di pesantren. Di sana, aku merasa seperti menemukan kedamaian. Kehidupan membawa kami ke tempat yang jauh. Ketika ayah pergi, kami harus memulai hidup baru. Nak, kamu ingat pesan ibu? Nah, udah pernah lihat kan gimana video tadi? Nah, bagi gue sendiri itu untuk video yang dibuat dalam 1 hari itu udah cukup bagus loh. Nah, itu selama produksi ada nggak sih pelajaran baru yang lo dapatin selama produksi dan nggak lo dapatin di kelas? Kalau untuk pelajarannya tuh banyak. Salah satunya tuh seperti gimana sih cara menggunakan alat-alat yang sebelumnya belum pernah kita gunakan di sekolah gitu kan. Terus gimana keadaan pas melakukan melakukan syuting. Lalu gimana sih mencari-cari tempat yang cocok untuk melakukan syuting tersebut. Berarti terasa ya gimana produksi yang sebenarnya. Nah, ada nggak sih pengalaman lucu yang lo alamin selama produksi? Kalau untuk pengalaman lucu tuh ada, yang terutama salah satunya tuh di waktu kami menuliskan proposal, kami meminta untuk snacknya sebanyak 15 kotak, tetapi ternyata setelah sampai di tempat kami, dicek isinya, ternyata isinya cuma 10 buah. Dan 10 buah itu cuma 10 buah gorengan doang gitu. Nggak cukup 15 kotak. Berarti ada kesalahpahaman ya dari itu ya? Iya. Nah, dari semua pengalaman lucu tadi, pasti nggak semuanya berjalan dengan lancar dong. Iya. Ada nggak sih tantangan terbesar yang lo alamin selama produksi? Kalau untuk tantangannya bisa dikatakan banyak. Seperti pada saat kami produksi itu, cuaca pada siang hari baik-baik aja, cerah-cerah aja. Terus berjelangnya waktu dari siang hingga sore hari itu mulai hujan, hingga malam hari juga. Terus penyesuaian diri kami dengan alat-alat yang baru. Kami menggunakan alat-alat yang bisa dikatakan
belum pernah kami gunakan gitu. Jadi kami harus menyesuaikan diri gimana cara makainya, gimana penggunaan lainnya gitu. Terus sama kami terkendala dalam izin lokasi, di mana kami tidak mengeluarkan surat untuk meminjam lokasi tersebut gitu. Berarti cukup banyak tantangannya. Iya. Di balik momen lucu itu juga ada beberapa hal yang membuat kalian kesulitan dalam produksi. Nah ya, untuk kedepannya apa sih harapan lo tentang produksi ini? Kalau untuk harapan kedepannya, semoga kami bisa diikut sertakan lagi ke dalam pembuatan video-video lomba berikutnya, dan untuk pihak-pihak tertentu mungkin bisa lebih mendukung kami dalam fasilitas dan pendanaan. Mungkin harapan kedepannya tuh satu lagi untuk kru yang bertugas mungkin lebih bisa dimaksimalkan lagi kinerjanya gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari lo buat teman-teman lo yang belum berkesempatan untuk mengikuti lomba atau buat adik-adik lo nanti? Mungkin kalau pesannya sih, kita harus tetap semangat walaupun dalam beberapa hal kita mendapatkan tantangan-tantangan dan cobaan yang cukup berat. Nah, kemudian kepada beberapa pihak untuk penginformasiannya mungkin bisa lebih jauh-jauh hari supaya kami tidak terpepet-pepet dalam waktu. Kemudian untuk alat-alat mungkin bisa lebih dipinjamkan kepada kami gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Dari bincang-bincang kita tadi, kita tahu kalau produksi itu nggak mudah teman. Ada beberapa tantangannya. Ya, cuman ada juga beberapa pengalaman lucu yang mereka dapetin. Cuman untuk produksi itu, kita nggak sekedar senang-senang aja. Ada juga bagian susahnya, bagian kena marahnya, susah mengatur tempat, dan lain-lain. Apalagi cuaca. Nah, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Saya Adi Putra pamit undur diri dan sampai jumpa. Ini aku, Rashid, dibesarkan di pesantren, di sebuah tempat yang penuh ketenangan. Di sana, aku merasa seperti menemukan kedamaian dalam setiap helaan napas. Tapi, aku tak tahu bahwa tak lama lagi, semuanya akan berubah. Kehidupan membawa kami ke tempat yang jauh. Ketika ayah pergi, kami harus memulai hidup baru. Aku dan ibu berdiri di depan rumah baru kami. Suasananya berbeda dan terasa asing. Semenjak di sekolah baru, aku bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Aku mulai merasa canggung, seperti kehilangan arah. Aku terjebak dalam dunia yang asing bagiku. Dunia yang jauh dari kedamaian yang pernah kutemui. Nak, kamu ingat pesan ibu? Jangan pernah ninggalin ajaran agama. Hidup kamu tuh harus punya arah dan tujuan. Aku terdiam. Aku memandang ponselku, merasakan penyesalan yang datang begitu saja. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Kenapa aku terjebak dalam kebingunganku ini? Beberapa waktu setelah itu, aku pergi ke pemakaman. Ke makam ayah. Di sana, aku berdiri sendirian, memandang batu nisan yang tak pernah aku rasakan begitu berat. Aku merasa bahwa aku harus bangkit. Aku harus kembali ke jalan yang benar. Dan perubahan itu dimulai dari diriku sendiri. Pagi itu, aku bergegas dengan penuh semangat. Aku ingin mereka tahu bahwa hidup lebih dari sekedar tawa dan kenakalan. Dengan penuh keyakinan, mereka mulai mengikuti langkahku. Di akhir hari,
Aku tersenyum, merasa lebih damai karena aku tahu bahwa aku sedang berjalan menuju jalan yang benar.